Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya dalam Selamat Pagi Cirebon. Dan pada Selamat Pagi Cirebon kali ini saya sudah berada di Rumah Sakit Paru Sidawangi. Dan sudah bersama dengan dokter cantik nih, Dokter Suci. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semangat dok ya? Semangat. Selalu, oke. Selalu. Pemirsa, Dokter Suci ini adalah dokter spesialis anak yang akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan dok ya, perkembangan COVID pada anak-anak dok ya, mungkin ya itu ya lebih tepatnya dok ya. Oke dok, mungkin ini kita sudah anniversary ya untuk COVID. 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih, aduh suasananya pokoknya untuk anak-anak apalagi dok ya, mungkin mereka juga sudah merasa boring di rumah. Ya pasti. Pastinya ya, dok ya. Udah bosan sekolah di rumah ya. Betul, mereka biasanya aktivitas juga mereka mungkin saya juga sering sekali melihat video-video yang diunggah ya anak-anak bahwasanya mereka sudah rindu sekolah. Udah rindu sekolah, kangen sekolah ya. Betul, kangen guru-gurunya juga dok ya. Nah ini, menurut dokter nih kalau di Cirebon dan sekitarnya sudah berapa persen sih dok virus COVID ini yang melanda anak-anak dok? Sebetulnya kalau secara keseluruhan kan memang sudah banyak ya. Sekarang sudah banyak, Indonesia udah sampai tembus 1,3 juta ya kasus. Untuk secara keseluruhan sendiri di Indonesia anak-anak sudah sampai 82.000 ya. Sampai 82.000. Kemudian di Cirebon sendiri, untuk di Cirebon sendiri di kota dan kabupaten anak-anak kurang lebih hampir 19%. 19% ya. Dari total kasus. Iya, dari total kasus di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Banyak sekali dok ya. 1/5 ya. Ya, padahal kan pemerintah memang sudah mencanangkan bahwa anak-anak tuh hanya stay di rumah. Ya, sekolah pun kita menggunakan pembelajaran jarak jauh dok ya. PJJ, nah biasanya itu penyebabnya apa sih dok sehingga angka ini meningkat untuk anak-anak betul? Pada anak-anak pada kebanyakan itu karena memang kluster keluarga ya. Kluster keluarga ya, biasanya dia terpapar dari orang tuanya yang terkena juga. Kemudian beberapa juga karena memang kita beberapa pesantren sudah mulai masuk ya. Nah, ada juga dari klaster sekolah pesantren seperti itu. Gitu ya. Jadi memang penyebabnya memang ada kontak langsung dengan yang terpapar. Yang terpapar, ya betul. Nah, untuk yang dikatakan usia anak-anak itu usia berapa sampai dengan berapa dok? Untuk yang terpapar ya. Ya, baik. Untuk anak itu sendiri kan menurut undang-undang merupakan anak usia kurang dari 18 tahun ya, baik termasuk anak dalam kandungan. Jadi 0 sampai 18 tahun termasuk anak ya. Nah, mungkin dokter sebagai spesialis anak dok ya, sudah banyak menangani kasus untuk anak-anak ini dok? Iya, lumayan banyak. Karena kan di sini juga kan kasusnya hampir ada terus ya, gitu ya, hampir ada terus ya, hampir selalu ada terus. Tapi alhamdulillah sih selama ini untuk gejala sih kalau anak-anak jarang lah yang sampai berat gitu ya. Alhamdulillah lebih ke ringan sedang gitu ya kalau gejala. Kalau sampai gejala berat alhamdulillah sih jarang sekali. Tapi dok sendiri banyak menerima pasien-pasien untuk anak-anak dok ya, untuk yang terpapar COVID ini dok? Iya, banyak. Nah, 1 tahun kebelakang ini sudah berapa dok? Aduh, berapa ya? Sudah banyak dok ya? Lumayan banyak ya, tapi memang kebanyakan karena kontak tertular dari orang tua ya. Jadi biasanya gejalanya ringan, bahkan banyak yang tidak bergejala. Jadi rata-rata isolasi mandiri di rumah gitu ya. Jadi memang jarang sekali yang perawatan di rumah sakit ya, dok, kecuali kalau yang keluhannya sedang gitu ya, keluhan sedang berat ya itu harus dirawat memang. Tapi kalau keluhan ringan gitu ya, demam aja misalnya hanya batuk pilek atau bahkan tidak ada gejala, sebaiknya di rumah isolasi mandiri dulu. Biasanya untuk penyembuhannya dok ya, untuk proses penyembuhannya ini untuk anak-anak yang memang tadi gejalanya hanya ringan, hanya demam biasa, flu biasa itu sama seperti orang dewasa apa gimana dok? Ya sama seperti orang dewasa, jadi kembali ke imunitasnya masing-masing ya. Jadi kadang-kadang tidak ada gejala tapi positifnya lama gitu ya. Itu bisa terjadi dok ya? Bisa terjadi pada anak-anak di situ ya. Di sini juga pernah ada kasus seperti itu gitu ya. Sampai udah hampir 1 bulan masih positif. Tapi ya tetap isolasi mandiri di rumah sih. Tidak ada gejala. Jadi memang semuanya kembali ke imunitasnya masing-masing gitu ya. Dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan bahwasanya kalau gejalanya, biasanya anak-anak tuh gejalanya hanya ringan dok ya. Nah tapi itu bisa jadi dalam waktu 1 bulan masih positif aja, itu penyebabnya apa tuh dok? Banyak hal ya, itu kan tergantung memang perkembangan virusnya itu sendiri. Ya. Yang paling penting adalah pemantauan di rumah, ya pemantauan di rumahnya bagaimana. Biasanya kalau memang bergejala atau tanpa gejala atau hanya ringan kan isolasi di rumah. Biasanya kita tidak hanya serta-merta di rumah aja gitu ya, tapi di rumah juga dengan pemantauan. Biasanya kalau anak-anak isolasi mandiri di rumah itu si pengasuhnya rutin periksa suhu pagi sama sore, kemudian nutrisinya juga diperhatikan, anak-anak tetap dapat multivitamin, vitamin C, zinc, vitamin D gitu ya, sambil dipantau.
Kemudian nanti misalnya diperiksakan lagi ternyata masih positif, tidak perlu terlalu khawatir ya, yang penting gejalanya tidak ada gitu atau tidak berat terlalu membahayakan gitu ya, Dok ya. Tapi tetap dilanjutkan isolasi mandiri di rumah, seperti itu sih ya. Oke, tadi berarti tergantung daya imun tubuh si anak ini ya, Dok ya. Oke. Ya. Nah, yang kira-kira orang tua nih, Dok, ya juga butuh informasi juga, edukasi juga. Sepertinya mungkin hal-hal apa aja sih, Dok, yang harus segera ke rumah sakit? Oh iya. Pada saat pemantauan anak isolasi mandiri memang ada beberapa tanda bahaya yang harus diedukasikan ke orang tua sebelum isolasi mandiri. Biasanya yang pertama, kalau memang misalnya anaknya ada sesak nafas, kemudian anaknya ada demam tinggi gitu ya, ada demam tinggi yang tidak bisa turun dengan obat. Kemudian anaknya kesadarannya menurun, tiba-tiba nggak mau bangun misalnya gitu ya. Kemudian anaknya tampak lemas, nggak mau makan minum, ada muntah, ada diare, tanda-tanda dehidrasi, itu harus segera dibawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi memang harus di terus harus ini dulu ke orang tuanya, diedukasi dulu gitu. Mungkin banyak orang tua juga merasa, oh kalau kayak gitu mending lebih nyamannya mungkin langsung di rumah sakit aja gitu isolasinya, atau memang itu lebih baik di rumah atau gimana, Dok? Itu pilihan itu, Dok? Ya sebetulnya kan semua tergantung kesiapan orang tuanya juga ya gitu ya. Kita juga tidak bisa memaksakan, oh ini nggak boleh Bu, saya nggak tenang kalau di rumah gitu ya. Karena kita nggak tahu edukasinya dan sebagainya gitu. Ya betul, cuman kita juga harus informasikan ke orang tua kalau di rumah sakit juga kan risiko terpapar dengan penyakit yang lain juga kan bisa. Itu dia kan, maksudnya kan ya kalau memang anaknya gejalanya ringan atau tanpa gejala lebih aman di rumah gitu, asalkan dengan pemantauan yang ketat itu tadi gitu. Nanti orang tua biasanya dibekalin dengan nomor kontak tenaga kesehatan terdekat. Kalau misalnya ada apa-apa tinggal hubungin. Biasanya kan kalau yang isolasi mandiri itu kan pemantauan puskesmas setempat gitu, jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir ya, apalagi tadi dokter juga menyampaikan bahwasanya kalau memang misalkan boleh dipulangkan artinya gejalanya hanya ringan, Dok ya. Betul. Tapi hasilnya masih positif gitu ya. Nah, mungkin ini juga perlu edukasi juga ke masyarakat tuh ya, paling tidak orang tua yang memang memiliki anak yang dengan pasien positif COVID ya, Dok. Sekali lagi dokter boleh sampaikan kira-kira kalau di rumah tuh isolasinya seperti apa sih, mungkin dari makanannya atau vitaminnya atau dan lain sebagainya, Dok? Ya, sebetulnya yang harus kita persiapkan yang pertama adalah kita harus punya pengasuhnya. Ya kan, harus ada yang ngasuhnya kan, anak kecil ada yang ngasuhnya. Kemudian kita harus siapin alat seperti termometer, harus punya masker, kemudian sarung tangan medis gitu ya. Karena misalnya yang positifnya hanya anaknya saja, ibu bapaknya negatif. Nah itu gimana tuh? Nah, anaknya udah gitu masih kecil, misalnya usianya kurang dari 2 tahun, nggak mungkin dia pakai masker, ya kan? Isolasi di rumah gimana? Sedangkan kan nggak mungkin anak kecil sendirian nggak ditemenin kan. Jadi memang biasanya kalau misalnya hanya anaknya saja yang positif, orang tuanya negatif, biasanya kita pisahkan dalam satu kamar, ya dalam satu kamar mandi, kamar mandinya tersendiri, kamarnya tersendiri, tempat mainnya juga tersendiri. Nah nanti pengasuhnya biasanya hanya 1 orang saja. Kalau bisa pengasuhnya yang sehat, bukan yang udah tua, yang punya komorbid gitu ya, masih energik ya. Kemudian punya sarung tangan dan baju khusus gitu ya, sarung tangan dan baju khusus. Jadi bisa melakukan perawatan di rumah gitu. Dok, kita jeda dulu, Dok ya. Siap. Tahan dulu ya. Tahan dulu, Dok ya. Pokoknya nanti dokter akan menjelaskan lagi secara komprehensif lah pastinya ya. Mungkin ini juga knowledge juga ya, pengetahuannya buat orang tua di rumah. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut itu. Selamat pagi Cirebon bersama dengan Dokter Suci. Pemirsa, pada Selamat Pagi Cirebon dan masih bersama dengan Dokter Suci, spesialis anak ya. Mungkin dokter juga bisa menjelaskan lagi nih, Dok, secara komprehensif nih, gimana sih caranya orang tua yang memang memiliki pasien dengan COVID-19 ya, Dok ya. Ini informasi edukasinya bagus sekali, Dok, ya, boleh disampaikan, Dok? Ya, boleh. Jadi kalau memang misalnya kan kasusnya kan beda-beda ya. Kalau memang misalnya orang tuanya juga positif kan berarti dalam satu rumah bareng-bareng tuh ya dirawatnya. Cuman beberapa kasus juga ternyata orang tuanya negatif, anaknya positif itu gimana? Gitu. Nah, kalau memang anaknya sudah besar sih, sudah lebih dari 2 tahun, dia bisa di rumah di kamar sendiri gitu ya, yang ada kamar mandinya gitu ya. Jadi di areanya terbatas gitu, dalam ruangan terbatas. Jadi, nah. Dan anaknya juga harus selalu pakai masker gitu kan di rumah, kalau misalnya dia ternyata ada perlu keluar gitu ya, harus selalu pakai masker. Kemudian sedangkan gimana kalau anaknya masih kecil gitu, masih kecil banget ya. Sekali orang tuanya, betul, kalau kurang dari 2 tahun kan susah juga pakai masker kan gitu ya. Udah berarti orang dewasanya nih yang di rumah yang harus pakai masker jadinya ya kan. Jadi nanti dibatasi, kita punya zona bersih, zona aman gitu ya. Jadi pada saat kamar tidurnya disiapkan, kalau memang misalnya pada saat tidur
kalau bisa berjarak ya dengan kita gitu. Jadi pada saat bermain sih bisa gitu kita bermain, namun tetap dijaga jarak ya, jaga jarak, batasi juga kayak misalnya gak mencium-cium anak gitu ya, batasi jangan cium-cium dulu anaknya, kemudian makan juga jangan makan-makan sisa anak ya kan, karena anaknya kan positif nih. Kemudian alat makan juga tersendiri ya, alat makan dipisah. Nah terus nanti gimana? Nah kalau memang misalnya mau kontak, pengasuhnya ini wajib pakai masker ya. Kemudian kalau misalnya mau mandiin atau apa, atau boleh pakai sarung tangan ya, sarung tangan medis. Nanti pakai baju khusus juga ya, bisa seperti kayak apron gitu boleh, atau pakai baju biasa gitu ya, baju double gitu ya. Nah, nanti udah berinteraksi dengan anak, sarung tangan dibuang, masker diganti, baju juga dicuci gitu ya. Nah, untuk baju anak, kemudian baju kita bekas tadi dipakai itu dicuci dengan deterjen dan air hangat gitu ya. Yang penting sih tetap protokol 3M di rumah ya. Jadi sering cuci tangan, seperti itu juga masker. Nah, untuk anak-anak sendiri apalagi kalau misalnya masih menyusui nih, misalnya anaknya masih bayi ini, aduh anak saya positif, sayanya negatif, gimana ya? Kalau menyusui boleh tetap dilanjutkan ya, ibunya asal ibunya pakai masker gitu ya, asal ibunya pakai masker, paling mungkin tidurnya nanti terpisah dari ibunya ya, jaga jarak 1 meter, misalnya di beda kamar gitu ya anaknya, atau dalam satu kamar tapi jaraknya jauh di beda kasur misalnya, seperti itu. Jadi tetap harus ada pembatasan seperti itu ya. Tadi kan dokter sampaikan bahwasanya anak misalkan yang masih menyusui gitu kan, tapi ibunya negatif, anaknya positif gitu, karena itu kan ada kontak. Ya berarti dia ada kontak dari siapa mungkin, atau dari ayahnya misalnya pada saat misalnya ayahnya kena nih, terus pas saat diperiksa ibunya negatif, anaknya malah ikut yang positif misalnya gitu. Itu gimana? Oh ayahnya misalnya dirawat di rumah sakit. Nah ini gimana, anaknya bingung kan, misalnya masih bayi ya sama ibunya aja di rumah, tapi ibunya yang selalu pakai masker. Nah, ketika gitu ibunya ya. menyusui itu dok ya, itu kan otomatis bersentuhan kulit dok ya. Itu apakah tidak sebaiknya dihentikan dahulu gitu menyusuinya, atau tidak ya dok juga ya? sih pada ibu yang lahir dengan ibunya positif pun, misalnya bayinya misalnya baru lahir nih, ini gimana nih bayinya disusuin, boleh disusuin langsung ya. Kalau ibunya sehat sih boleh disusuin langsung, tapi ibunya tetap pakai masker ya, gitu ya. Tadi mungkin ada juga kasus ya dok ya, bahwasanya ketika di dalam kandungan ibunya ini sudah positif nih gitu, karena kemungkinan tertular kepada janin itu gimana dok? Itu kan masih dalam penelitian ya. Selama ini sih memang belum ada terbukti ya, katanya lewat plasenta gitu ya. Cuman ya kita nggak tahu ya, penelitian kan masih terus berkembang nih. COVID ini kan ilmu baru nih, jadi mungkin kalau ada penelitian baru mungkin itu, tapi saat ini sih belum ditemukan. Tapi memang tidak menutup kemungkinan pada saat lahir kan kontak misalnya dengan droplet ibunya, bayinya juga bisa positif juga bisa. Sekarang juga akhir-akhir ini ada banyak juga sih kasus seperti itu, ibunya positif pada saat lahir diperiksakan anaknya juga ikut positif ya, gitu. karena memang secara mungkin kalau saya sih bicaranya secara kasat mata ya dok ya, ibunya yang memang dijanin sudah kan si anak nih memakan darah ibunya gitu kan dalam satu kandungan, pasti mungkin positif. Tapi ada nggak dok kejadian yang memang ketika melahirkan anaknya dipisahkan ke SPA gitu ya, terus lalu anaknya negatif? Iya banyak kok, ada juga. Banyaknya seperti itu kok. Ya jadi karena kan kemungkinan kalau COVID-nya kan menularnya dari droplet itu kan ya, jadi mungkin penularannya pada saat setelah lahir gitu ya, yaitu penelitian pada saat masih dalam kandungan tertular atau tidak masih dalam proses penelitian ya. Sampai saat ini sih belum ada bukti ya kalau ditularkan lewat plasenta gitu ya. Tapi ya tetap kalau ibunya positif, bayinya tetap harus di-swab, segera di-swab bayinya gitu. Nanti kalau memang misalnya bayinya, terus gimana bayinya nyusuin? Boleh. Kalau misalnya ibunya sehat, boleh menyusu langsung asal pakai masker. Kalau misalnya ragu-ragu, boleh dengan ASI perah gitu ya. Jadi ibunya ASI perah, nggak apa-apa kok. Terus ASI-nya gimana? Kan ibunya positif. Nggak apa-apa, kasihkan aja gitu kan. Berarti kan mungkin ada antibodinya juga, malah bagus buat bayinya gitu. Jadi memang sepanjang ini untuk pasien-pasien yang ibunya positif, anaknya negatif, tetap diberikan ASI boleh, gitu ya. tetap diberikan ASI, karena memang ASI itu kan memang bagus sekali dok ya. Nggak ada tokonya. Jadi memang pada saat bayi baru lahir pun dia membutuhkan ASI walaupun ibunya memang hasilnya positif ya dok ya. Nah ini terkait dengan vaksinasi dok ya. Kenapa sih dok vaksin untuk anak tuh memang ditangguhkan atau memang didahulukan yang dewasa atau gimana dok nih?
sekarang juga kan pas vaksin juga kan masih proses nih, Proses, kita kan masih terus proses walaupun sudah berjalan kan masih terus proses penelitian juga masih terus berlangsung. Pada anak sih sebetulnya masih dalam proses sih, masih dalam proses yang mudah-mudahan nanti suatu saat ada gitu ya Ada ya vaksin untuk untuk anak-anak. anak ya. Oke. Tapi yang paling penting adalah gimana dong kita udah divaksin, orang lansia udah divaksin gitu ya. Betul, Terus oke. anak-anak gimana gitu ya. Iya. Kalau anak-anak silahkan lengkapi vaksinasi yang belum. Yang Oke. vaksin yang wajib, yang kemarin-kemarin DPT gitu ya. Kemudian BCG dan segala macam itu dilengkapin hepatitis. Nah, kalau yang belum yang tambahan-tambahannya seperti vaksin influenza, vaksin Iya, pneumokokok HIV, silakan MMR dilengkapin. gitu ya, Dok, ya, mungkin? MMR gitu iya, silakan dilengkapin vaksin-vaksin yang lainnya gitu. Jadi sambil diimbos menunggu. dulu dok ya, diimbos dulu vaksin Ya, apa saja yang belum, betul. yang tertinggal gitu Yang mungkin tertinggal, ya. kondisi seperti itu. Oke, jadi ya. memang untuk yang anak-anak ini mungkin vaksinasi ini dilengkapi dalam dulu yang proses. dasarnya Ya, dok ya, mungkin lengkapi itu ya dulu, dok ya. iya, betul. Oke, nah jadi memang sebetulnya dibutuhkan nggak sih dok vaksinasi untuk anak-anak itu? Apa memang mereka sebetulnya sudah membentuk antibodi sendiri untuk pencegahan corona ini dok? Ya tetap ya, yang namanya ini kan virus ya sama seperti virus yang lainnya ya. Oke. Tetap kan untuk membentuk antibodi kan diperlukan memang paparan dari itu ya. Ya tetap kalau memang misalnya ada ya idealnya harus ada vaksinnya juga ya buat anak-anak gitu Iya, kan. gitu ya, Cuman boleh karena kan ya, masih oke. dalam proses penelitian itu ya mudah-mudahan suatu saat nanti ada gitu vaksin Ada untuk ya, anak mudah-mudahan mungkin anak-anak juga nanti ke depan akan ada vaksin. Jadi kan kita juga orang tua ketika nanti melepaskan anak-anak sekolah Ya, gitu kan juga tenang kita ya. tenang ya dok ya. Ya, minimal sekarang bu gurunya dulu deh Oke. divaksin ya. Oke. Ya minimal bu gurunya dulu kan sekarang Iya, ya. betul, Gurunya oke. Pak divaksin. Karena gitu ya. memang kan kita 1 tahun sudah anak-anak sudah tidak kegiatannya hanya di rumah jaset. Kayaknya mereka juga mungkin boring ya dok ya, Boring, kasihan bosan lah gitu pasti, kan. ya, Oke. pasti bosan. Oke, dokter kita nanti jeda dulu dok ya. Ya, Oke, ya, kita akan siap. ngobrol lagi terkait Ya. dengan vaksinasi dan mungkin pencegahan-pencegahannya untuk orang tua, Boleh, edukasi ya, juga dok ya. silakan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Dokter Suci. Kembali lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon dan masih bersama dengan Dokter Suci, spesialis anak nih ya. Sudah paham betul ya gimana caranya mengurus anak dari yang pasien A sampai Z. Insya Allah. Insya Allah dok ya. Oke dokter, tadi dokter juga sudah bicara tentang vaksinasi. Mudah-mudahan kita doakan untuk anak-anak juga ada vaksin untuk corona. Amin ya dok ya. mudah-mudahan, ya. Tapi memang sudah terjadwal apa masih belum? Belum, Ya, dok? masih dalam proses penelitian ya. Oke ya, Iya. oke dok tadi mungkin dokter juga banyak pengalaman ya anak-anak yang terpapar virus COVID datang ke rumah sakit itu biasanya dalam kondisi yang sudah tanda kutip parah atau memang yang masih gejala-gejala biasa dok? Rata-rata sih datang dengan keluhan sesak napas ya, Oke, sesak nafas, demam gitu, terus ada yang mencret gitu Oke, ya. oh, kalau ada anak. juga yang gejalanya Ada, diare ya, ya, dok ya? banyak gejalanya diare, terus ternyata pas di swab periksa hasilnya positif. Positif, Ya, biasanya gitu ya. ternyata ditanya, oh ternyata orang tuanya OTG tanpa gejala orang tuanya gitu ya. Jadi oke. tertular dari orang tua seperti itu. Kemudian pernah sih ada beberapa yang datang dengan kondisi yang sudah gawat juga ada, yang sampai tidak tertolong pun ada gitu ya. Oke, Sampai yang tidak tertolong, tapi biasanya memang anaknya sudah ada gejala yang lain ya. penyerta Penyerta komorbid lah kalau istilah Oke, itunya. Memang anak-anak juga sama seperti itu. Jadi yang kondisinya berat itu memang anaknya ada komorbid juga Oke. seperti itu. Nah biasanya pada anak-anak penyakit penyertanya itu biasanya apa nih dok? gizi penyakit? buruk, Oke, gizi buruk sudah pasti ya. Oke. cerebral palsy gitu ya. Terus emang mungkin misalnya ada epilepsi sebelumnya anaknya seperti itu, atau ada gejala asma gitu ya. Ya sama, mirip hampir sama dengan orang yang dewasa. dewasa Iya, dok betul. ya. Nah makanya mungkin dokter juga bisa sampaikan kepada ibu-ibu juga bahwasanya kita nggak usah takut gitu loh ke rumah sakit kalau memang ada gejala yang mengkhawatirkan dok ya. Boleh disampaikan dok kepada ibu-ibu atau pemirsa nih ya gitu untuk anak-anaknya gitu. Ya sebetulnya ibu-ibu tidak perlu takut berlebihan ya, kan ini juga udah setahun juga gitu ya. Kalau anak sakit masa mau dibawa kemana kan bingung Iya ya. betul. Kadang saya suka menyayangkan gitu, ada beberapa kasus yang anaknya dibawa dalam kondisi sudah terlambat karena orang tuanya saking takutnya dibawa ke rumah sakit. saking khawatirnya ya, gitu ya. anaknya harusnya bisa tertolong malah jadi nggak tertolong gara-gara orang tuanya takut bawa anaknya ke rumah sakit. Jadi menurut saya sih tidak perlu terlalu takut ya kalau untuk rumah sakit karena yang pertama tenaga kesehatan sudah hampir semuanya divaksin, ya kan? Kemudian di rumah sakit juga sekarang sudah ada pembagian zona COVID dengan zona non COVID gitu kan? Perawatannya sudah jelas beda area, beda ya tangan kan? ya dok ya, beda Iya, area iya. gitu. Oke. Pada saat screening masuknya juga kan sudah melakukan protokol 3M ya, dan sekarang juga kan pengunjung dan segala macamnya itu kan sudah sangat dibatasi. Betul, Jadi betul. tidak perlu terlalu takut ya kalau memang anaknya dirasa
tidak baik-baik saja segala bawa ke rumah sakit gitu. Iya, jadi memang tidak selalu pun harus yang bergejala corona dok ya, gitu kan. Boleh misalkan ada gejala apapun, ya jadilah ada image, mungkin kan selama ini ada image bahwasanya kalau dibawa ke rumah sakit nanti takut di swab ya, takut di swab gitu kan, yang tadinya yang tadinya fine aja jadi akhirnya harus positif gitu. Boleh juga itu disampaikan dok ya, bahwasanya memang tidak perlu juga gitu khawatir kalau memang indikasinya tidak terpapar ya memang tidak ada indikasi sana dok ya gitu ya. Tidak semua juga datang ke rumah sakit kan harus di swab gitu kan. Nah gitu. itu kita dia, juga kan semua berdasarkan indikasi gitu, jadi tidak usah terlalu takut dan nggak usah masih berpikiran, takut nanti disangka corona atau apa loh. Justru kalau memang ternyata ketahuan positif kan kita bisa mengobati ya kan, mencegah lebih dini gitu kan. Ya ketularan dari siapa? Oh di rumah ya, di rumah kan diperiksa semua. Malah nanti kalau di rumah ada yang orang tua atau apa yang komorbid kan jadi terawasi gitu loh. Insya Allah sih akan lebih banyak manfaatnya gitu. Iya, jadi memang mungkin boleh juga disampaikan tidak perlu takut ke rumah sakit ya. Pertama mungkin tadi tenaga medisnya sudah divaksin semuanya dok ya. Betul, kita juga kan protokol 3M ya kan selalu ya, selalu screening segala macam, pengunjung juga sangat dibatasin, zona COVID non COVID sudah jelas gitu ya. Jadi yang penting orang tuanya juga orang tua juga kan datang ke rumah sakit sekarang wajib pakai masker pasti lah ya. Anak-anak juga kalau memang kooperatif silahkan menggunakan masker kayak gitu. Jadi tidak perlu takut berlebihan ya. Kalau nunggu corona beres nggak tahu ya, mari kita berdoa aja semoga mudah-mudahan segera berlalu dok ya. Untuk dokter Suci sendiri ini prakteknya untuk anak ini hari apa aja dok? Boleh disampaikan juga dok? Di sini saya setiap hari Senin dan Rabu pagi. Rabu pagi ya. Dari pagi, pokoknya pagi dari jam? Dari pagi aja sampai jam 9. Dari jam 9. Hanya beberapa jam saja dok ya? Hanya beberapa jam saja. Tapi kalau memang ada pasien perawatan ya tiap hari datang ke sini. Jadi baik konfirmasi bisa ya dok ya? Saya mau ketemu sama dokter Suci gitu. Mungkin juga untuk pasien-pasiennya bisa request juga yang melahirkan, saya mau dokter spesialisnya dokter anaknya dokter Suci boleh ya? Kalau tiap hari sih kalau ada pasien saya tiap hari sini. Jadi memang jadwalnya Senin kalau poliklinik Senin dan Rabu saja ya. Tapi kalau baik konfirmasi juga boleh setiap saat ya dok ya. Siap pokoknya. Nah mungkin juga boleh disampaikan juga kepada pemirsa bahwasanya Rumah Sakit Paru juga sudah ada pelayanan untuk spesialis anak ya dok ya. Anak Objin ya sekarang udah Objin semua sudah banyak ya. Kita mungkin sudah beberapa kali sampaikan juga kepada pemirsa, kepada seluruh masyarakat Ciayu Majakuning bahwasanya Rumah Sakit Paru sudah menyediakan banyak pelayanannya gitu. Nah mungkin ini salah satunya di samping saya sudah ada dokter cantik, dokter anak. Tadi boleh dokter. Nah dokter nih harapan ke depannya apa sih dok nih? Mungkin harapan dokter sebagai pemegang spesialis anak nih ya untuk anak-anak Indonesia juga, mungkin untuk Rumah Sakit Paru juga seperti apa dok harapannya dok? Harapannya yang pertama mudah-mudahan corona ini segera berlalu gitu ya, selalu itu dalam doa ya, kita harus berdoa ya semoga segera berlalu. Karena mungkin anak-anak juga sudah mulai sangat jenuh di rumah ya kan, aktivitas fisik juga sangat terbatas, bahkan jadi olahraga juga susah ya, anak mau jalan keluar juga takut gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau semuanya sudah divaksin, angka corona segera menurun, aktivitas anak-anak bisa seperti biasa lagi, bisa bersekolah lagi, bisa beraktivitas di luar seperti biasa lagi gitu ya. Kalau untuk Rumah Sakit Paru Sidawangi, harapannya apa ya? Yang pasti kalau di sini dirawat di sini tuh enak banget gitu. Karena di sini tuh tempatnya dengan alam. Tempatnya mungkin pemirsa juga bisa menyaksikan ya di belakang saya ini lagi tapping di Rumah Sakit Sidawangi ya. Nah ini di belakang saya juga sudah kelihatan ada gunung, ada luar biasa ya. Mungkin tempatnya juga ya dok ya, ruangannya juga. Ruangannya jadi enak sih. Kemudian ventilasinya di sini bagus sekali ya. Ventilasi bagus sekali, udara juga bagus sekali pertukarannya. Jadi alhamdulillah sih kalau pasien-pasien lebih cepat sembuh ya. Lebih cepat sembuh karena kan tiap pagi pemandangannya juga indah gitu ya. Mungkin ada istilahnya rumah sakit rasa villa ya dok ya. Villa, betul. Kalau malam-malam juga romantis, banyak lampion. Gitu. Anak-anak sih selama ini alhamdulillah sih untuk membantu penyembuhan juga gitu. Jadi memang dikondisikan seperti ini memang untuk penyembuhan ya. Nah mungkin kan juga kita juga ya dok ya tahu bahwasanya Rumah Sakit Paru ini ingin bertransformasi menjadi rumah sakit umum ya. Nah mungkin juga banyak pelayanan-pelayanan juga. Dokter boleh sampaikan juga bahwasanya dokter juga bisa membuka praktek hari apa dengan hari apa dok? Jadi untuk nanti kalau misalnya sudah semakin berkembang, nanti kan di sini juga ada pelayanan perinatal ya, maternal dan perinatal, ada dokter Objin, jadi bisa menerima melahirkan gitu ya, perawatan bayi juga
bisa nanti. Bisa Jadi ya, Dok, ya? boleh Oke. nanti kalau mau lahiran di sini, gitu ya. Melahirkan di sini gitu sudah ada dokter objinnya, sudah ada dokter anaknya gitu ya. Nanti Boleh mungkin nanti dokter iya. juga pokoknya untuk pemirsa ya Ciaya Maja Kuning yang khususnya atau mungkin di seluruh Indonesia ya, Dok ya, boleh kalau memang mau konsul juga langsung aja ya, Dok ya, Iya, datang silakan datang ke rumah sakit paru nanti bisa dilayani, Dok ya. Pokoknya Iya, rumah sakit paru silakan. ini saat ini sudah ingin bertransformasi menjadi rumah sakit sakit umum. umum. Jadi Iya. semua pelayanan ada di Ada. sini ya, Dok ya. Iya. Oke. Dokter Suci terima kasih banyak, Dok ya, Sama-sama, edukasinya. Mudah-mudahan ini bisa iya. memberikan pengetahuan juga untuk orang tua di rumah Amin, pastinya. ya, amin. Saya juga loh, Dok. Oke. Oke. Ya. Mudah-mudahan juga kita berdoa mudah-mudahan corona segera berlalu, Dok ya. Ya, Anak-anak amin. Indonesia sehat semuanya, Dok Sehat ya. semuanya. Oke. Terima kasih, Dok. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak Ya. sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon di RCTV, Dok. Terima kasih luar Ya, biasa sekali. terima kasih Oke. juga RCTV. Oke. Oke, pemirsa itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Dokter Suci terkait dengan virus yang terjadi pada anak-anak. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.